kalau melihat fakta kesejarahan dan kondisi, sampai hari ini ya, selama pemilu langsung terjadi, belum pernah terjadi koalisi antara Partai Demokrat dengan PDIP. 2021 bulan Mei, Sekjennya sudah bilang, antara PDIP dengan Demokrat itu DNA-nya beda, tertutup gitu ya, itu satu. Begitu juga dengan PKS. Dan peristiwa komunikasi semacam itu kan tidak bisa ditarik kembali gitu ya, agak susah dihapus dengan perjumpaan Puan. Tapi terlepas dari itu menurut saya ada kebutuhan antara PDIP dengan Demokrat ini bertemu. Setidaknya dua alasan. Yang pertama, faktanya susah memenangkan Ganjar hanya berbekal basis dukungan PDIP, P3, atau Perindo. Kalau kita mengaca kepada hasil Pileg 2019, kalau di jumlah 3 dukungan ini hanya 27, sekian persen. Sulit memenangkan Ganjar Pranowo dengan dukungan ini. Yang kedua, selama ini kan Ganjar Pranowo itu dikesani sebagai kader partai, petugas partai yang ditingkatkan penugasannya. Dengan kata lain, maka diperlukan usaha yang lebih meluas untuk membuat pencalonan Ganjar ini menjadi lebih go public. Ya, yang susah disatukan kan Bu Megawati dan Pak SBY. Tetapi PDIP dan Demokrat ini kan generasi punya berikutnya lah hubungan yang lain gitu ya. Mungkin ini dievaluasi oleh PDIP. Kenapa ini Ganjar terus menurun atau Ganjar setidaknya tidak meningkat secara signifikan? Di sebelah sana sedang ada konflik nih ya kemarin kan antara Andi Arief dengan siapa namanya Pak Ali ya di Nasdem. Di sisi lain juga Demokrat juga melihat nih PDIP sedang galau juga nih. Kenapa Ganjar nggak ningkat-ningkat? Dakwaan ini minimal kelihatannya ini esnya sekarang ini sedikit mencair lah. Itu soal kemudian cairannya sampai mana ya, mencairnya sampai mana nanti kita lihat. Tim 8 pengusung Anies akan bertemu hari ini, kami super solid. Anggota tim 8 dari Partai Nasdem, Sugeng Suparwoto mengatakan timnya akan bertemu pada Selasa, tanggal 13 Juni. Tim 8 dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan, KPP, pendukung calon Presiden Anies Baswedan di Pilpres 2024 akan kembali bertemu pada Selasa, 13/6. Anggota tim 8 dari Partai Nasdem, Sugeng Suparwoto enggan mengungkap topik yang dibahas dalam pertemuan itu. Namun, ia menegaskan KPP tetap solid di tengah sejumlah isu penjagalan Anies Baswedan sebagai capres. Super solid, saya katakan super solid. Besok aja kita ketemu, besok saja kumpul lagi di Brawijaya, Jakarta Selatan, kata Sugeng di Kompleks Parlemen, Senin, 12/6. Dia menepis sejumlah operasi yang kini tengah dilakukan untuk menggagalkan pencalonan Anies. Menurutnya, isu itu hanya persepsi masyarakat, termasuk menyusul rencana pertemuan antara Puan Maharani dan Agus Harimurti Yudhoyono, AHY. Apakah ada tim kecil ini dengan apa yang marah ada yang ini adalah gimmick-gimmick di luar, ya itulah politik begitu, ucap dia. Sugeng mengklaim sosok cawapres Anies sudah mengerucut dan telah disetujui oleh masing-masing ketua umum parpol pengusung. Ia menyebut nama itu sudah berada di kantong Anies, namun soal pengumuman sosok itu diserahkan sepenuhnya kepada Anies. Sugeng pun menyampaikan kini KPP tengah mencari momentum yang tepat untuk mengumumkan sosok yang akan mendampingi Anies itu. Kapan mengumumkannya, mencari hari dan tanggal yang baik, ada Jumat Kliwon, Rabu Pahing, Pon, Wage, Kliwon, kan biasanya gitu, ujarnya. Sebelumnya, anggota tim 8 KPP, Sudirman Said mengusulkan pertemuan terbuka antara Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono, SBY, dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menjelang pemilu dan Pilpres 2024. Pernyataan itu disampaikan Sudirman menyusul rencana pertemuan antara Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono, AHY, dan politikus PDIP, Puan Maharani dalam waktu dekat. Menurut Sudirman, pertemuan-pertemuan serupa harus diperbanyak. Ia berharap pertemuan bisa diikuti oleh SB Megawati, Yusuf Kala Jokowi, Surya Paloh Jokowi, hingga Jokowi dengan Anies Baswedan. Nasdem tak risau soal rencana pertemuan AHY Puan Maharani. Partai Nasdem mengaku tak risau dengan rencana pertemuan Ketum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, AHY, dengan Ketua DPP PDIP Puan Maharani. PLT Sekjen Partai Nasdem Hermawi Taslim menyebut koalisinya bersama Partai Demokrat dibangun atas dasar kepercayaan. Ia pun menyambut baik rencana itu. Jelang Pilpres 2024, Nasdem bersama PKS dan Demokrat tergabung dalam Koalisi Perubahan untuk Persatuan, KPP, dan mengusung Anies Baswedan sebagai bakal capres di Pilpres 2024. Kita membangun koalisi atas dasar saling percaya, jadi kita senang-senang saja dengan segala bentuk silaturahmi antar partai, kata Hermawi ketika dikonfirmasi, Senin, 12/6.
Hermawi pun menilai rencana itu merupakan bagian dari silaturahmi antar tokoh bangsa. Ia pun menyebut tokoh-tokoh itu harus tetap bersilaturahmi kendati memiliki pilihan politik yang berbeda-beda. Ia pun enggan menduga-duga motif di balik rencana pertemuan itu. Hermawi hanya menekankan silaturahmi merupakan suatu hal yang positif. Apapun motifnya, silaturahmi adalah sebuah kebaikan, ucapnya. Dihubungi terpisah, Ketua DPP Partai Nasdem Sugeng Suparwoto menyebut rencana pertemuan itu telah dibahas di internal Tim 8. Itu kan harus ditradisikan begitu malah, jadi, jangan ada yang namanya politik yang sifatnya rigid, ujar Sugeng di Kompleks Parlemen, Senin, 12/6. Sebelumnya Puan menyebut AHY masuk ke dalam radar Cawapres Ganjar, tak lama setelahnya Sekjen PDIP Hasto Kristianto menyebut ada rencana pertemuan Puan dengan AHY. PDIP membuka diri untuk bekerja sama dengan Demokrat dalam Pilpres. AHY pun disebut masuk bursa Cawapres Ganjar Pranowo. Menindaklanjuti rencana itu, Hasto dan Teguh bertemu di sebuah rumah makan di kawasan Blok M. Hal itu dibenarkan oleh Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat Herzaki Mahendra Putra. Kendati demikian, Herzaki masih enggan membeberkan terkait tanggal pertemuan antara Puan dan AHY. Ia menyebut kini masih mengatur tanggal pertemuan itu. Ini menindaklanjuti tawaran kerjasama dan ajakan pertemuan Mbak Puan AHY oleh Hasto dan respon Sekjen Demokrat membahas rencana pertemuan dan kemungkinan kerjasama ke depan, kata Herzaki. Pengumuman cawapresnya ditunggu-tunggu Anies Baswedan, seru dong. Calon Presiden Capres dari Partai Nasdem, Anies Baswedan sesuai menghadiri ujian doktoral Muhammad Fauzi, penyandang disabilitas tuli di Institut Seni Indonesia, ISI, Solo, Jawa Tengah, Senin, tanggal 12 Juni tahun 2023, malam. Calon Presiden Capres dari Partai Nasdem, Anies Baswedan sesuai menghadiri ujian doktoral Muhammad Fauzi, penyandang disabilitas tuli di Institut Seni Indonesia, ISI, Solo, Jawa Tengah, Senin, tanggal 12 Juni tahun 2023, malam. Bakal calon presiden, baca pres, dari Partai Nasdem, Anies Baswedan mengatakan, akan segera mengumumkan calon wakil presidennya, Cawapres. Hal ini disampaikan Anies sesuai menghadiri ujian doktoral Muhammad Fauzi, penyandang disabilitas tuli di Institut Seni Indonesia, ISI, Solo, Jawa Tengah, Senin, tanggal 12 Juni tahun 2023, malam. Menurut Anies, pengumuman Cawapres yang ditunggu-tunggu membuat suasana semakin seru. Seru dong, kata Anies. Senin malam, Anies mengatakan jika waktu sudah tepat maka Cawapres yang mendampinginya akan diumumkan. Nanti begitu waktunya ada nanti disampaikan, ungkap mantan Gubernur DKI Jakarta. Anies enggan berkomentar ketika ditanya Ketua Umum, Ketum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, AHY, masuk daftar Cawapres PDIP. Diketahui, AHY merupakan salah satu dari 3 kandidat Cawapres dalam Koalisi Perubahan untuk Persatuan, KPP, yang bakal dampingi Anies pada Pilpres 2024. Kemudian kandidat lainnya ialah Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dan Presiden PKS Ahmad Syaihu.